Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW diberikan tugas oleh Allah SWT berupa risalah Islam dan menyebarkan agama Allah yang benar. Hal ini dilakukan melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam yang mengabarkan kepadanya bahwasanya Allah SWT telah memilihnya sebagai penutup para nabi. Akan tetapi, bagaimanakah pertama kalinya wahyu turun kepada Rasulullah SAW dan di manakah hal tersebut terjadi? Apakah reaksi Rasulullah SAW ketika melihat malaikat Jibril pertama kalinya? Dalam video kali ini, kita akan menceritakan tentang kisah turunnya malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dan peristiwa yang terjadi kepada Nabi setelah itu. Silakan simak video ini sampai selesai. Tanda-tanda pertama wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW adalah pandangan yang benar yang dilihat dalam mimpi beliau. Kemudian setelah umurnya mencapai 40 tahun, satu hal yang menakjubkan terjadi padanya. Hingga tidaklah Rasulullah SAW melihat satu mimpi apapun kecuali mimpi tersebut akan menjadi kenyataan. Dan hal tersebut beliau lihat secara detail. Rasulullah SAW setelah itu senang untuk menyendiri dan mengasingkan diri dari orang-orang. Beliau mengasingkan diri di Gua Hira siang dan malam memikirkan tentang dunia dan kebesaran ciptaannya. Setelah itu beliau kembali ke istrinya dan kembali menyiapkan perbekalan berupa makanan dan minuman untuk kembali mengasingkan diri di Gua Hira. Pada suatu hari ketika Rasulullah SAW merenungi ciptaannya, terjadi suatu hal yang sangat mengagetkan dalam hidupnya. Beliau tiba-tiba melihat malaikat telah berada di depannya dan berkata, "Iqra, bacalah." Rasulullah SAW menjawab permintaan malaikat tersebut dengan berkata, "Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca." Kemudian malaikat itu kembali mendekati beliau dan mendekapnya hingga membuatnya tidak bisa bergerak. Kemudian ia melepaskan dekapannya. Malaikat itu kembali berkata, "Iqra, bacalah." Beliau menjawab, "Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca." Maka malaikat itu kembali memegangnya dan memeluknya dengan sangat kuat, kemudian melepasnya dan berkata lagi, "Iqra, bacalah." Kemudian beliau kembali menjawab, "Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca." Malaikat itu kembali memegangnya dan memeluknya untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat, lalu melepaskannya. Ia kemudian berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Rasulullah SAW kemudian kembali menemui istri beliau dan menyampaikan wahyu yang beliau terima dalam keadaan gelisah. Beliau menemui Khadijah binti Khuwailid seraya berkata, selimuti aku." Beliau pun diselimuti hingga hilang ketakutannya. Lalu beliau menceritakan peristiwa yang terjadi kepada Khadijah. Beliau berkata, "Aku mengkhawatirkan diriku." Maka Khadijah berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu selamanya, karena engkau adalah orang yang menyambung silaturahim, menolong yang lemah, memberi kepada orang yang tak punya, engkau juga memuliakan tamu dan membela kebenaran." Khadijah kemudian mengajak beliau untuk bertemu dengan Warqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, putra paman Khadijah, yang beragama Nasrani di zaman jahiliyah. Dia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani, juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan izin Allah. Saat itu Warqah sudah tua dan matanya buta. Khadijah berkata, "Wahai putra pamanku, dengarkanlah apa yang sudah disampaikan oleh putra saudaramu ini." Waraqah berkata, "Wahai putra saudaraku, apa yang sudah kau alami?" Maka Rasulullah SAW menuturkan peristiwa yang dialaminya. Waraqah berkata, "Ini adalah namus, seperti yang pernah Allah turunkan kepada Musa. Makna namus adalah wahyu." Setelah kejadian tersebut, wahyu berhenti turun kepada Rasulullah SAW untuk beberapa saat. Para ulama berbeda pendapat tentang waktu terhentinya wahyu tersebut. Akan tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwasanya hal tersebut terjadi selama 40 hari. Hikmah dari terhentinya wahyu adalah untuk menghilangkan rasa takut dan kegelisahan dari dalam diri Rasulullah SAW akibat turunnya wahyu yang pertama. Kemudian setelah itu wahyu kembali turun, dan wahyu ini adalah sebagai tanda diangkatnya beliau menjadi seorang Rasul. Hal itu digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. "Baina ana amshi idh sami'tu sautan minas sama' farafa'tu basari fa idzal malaku alladhi ja'ani bi Hira jalisun 'ala kursiyyin baina as-sama'i wal ard fara'ibtu minhu faraja'tu faqultu zammiluni fa anzalallahu ta'ala ya ayyuhal muddathir qum fa anzir
ila qawlihi warrujza fahjur. Ketika aku berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Lalu aku mengangkat pandanganku. Tiba-tiba aku melihat ada malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hira. Ia duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Aku pun takut darinya. Lalu aku pulang dan berkata, selimutilah aku, selimutilah aku. Kemudian setelah itu Allah SWT menurunkan ayatnya, Ya ayyuhal muddathir, qum fa'angzir. Sampai firmannya, warrujza fahjur. Disebutkan juga tentang kejadian tersebut pada ayat lain. Allah SWT berfirman, Allamahu syadidul quwa, dhu mirratin fastawa, wa huwa bil ufuqil a'la, thumma dana fatadalla, fakana qaba qawsaini aw adna. Yang diajarkan kepadanya oleh malaikat yang sangat kuat, yaitu Jibril, lagi mempunyai keteguhan. Lalu ia menampakkan diri dengan rupa yang asli ketika dia berada di ufuk yang tinggi. Dia kemudian mendekat kepada Nabi Muhammad lalu bertambah dekat, sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah SAW dalam bentuk yang berbeda-beda. Kadang ia datang dengan wujud sahabat yang bernama Dihya bin Khalifah Al-Kalbi, kadang dengan wujud seorang Arab Badui, dan kadang dalam wujud asli yang Allah telah ciptakan dalam wujud tersebut. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Jarak di antara masing-masing 2 sayap adalah seperti jarak antara timur dan barat. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwasanya malaikat Jibril alaihissalam datang dalam wujud aslinya hanya 2 kali saja. Yang pertama adalah ketika malaikat Jibril turun dari langit, dan yang kedua ketika ia berada di Sidratul Muntaha. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.